Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, pada kesempatan kali ini pertemuan ke-12 pada mata kuliah analisis sistem akuntansi dan database, kita nanti akan belajar tentang MySQL dan DBMS. Jadi DBMS itu apa? DBMS adalah Database Management System. Kalau pada pertemuan kemarin kita bahas tentang bagaimana cara membuat desainnya, nah sekarang kita mengisi dari perangkat database itu. Kalau pada pertemuan pertama sampai UTS, kita belajar tentang teori apa itu analisis dan sebagainya. Lah sekarang kita belajar tentang apa itu database dan nanti kira-kira database itu bisa digunakan untuk apa? Karena database pada zaman sekarang 5.0 digunakan untuk sebagai decision analisis. Jadi digunakan untuk menganalisa suatu keputusan. Nah, apa itu DBMS? Jadi Database Management System merupakan program yang memungkinkan item-item dalam suatu database disusun, diolah, dan diperbarui. Jadi DBMS itu merupakan wadah atau tempat bagi database untuk diolah atau dilakukan analisa. Beberapa contoh database management system itu ada Oracle, MySQL, Microsoft Access, Paradox, Interbase, SQL Server, dan PostgreSQL. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tentang MySQL, karena MySQL itu sering atau umum dipelajari di beberapa kesempatan dan mudah sekali untuk dipelajari. Beda dengan database manajemen lainnya. Persiapan terlebih dahulu itu adalah kita harus menginstal DBMS terlebih dahulu, diantaranya bisa menggunakan aplikasi SAMPP. Nah, di aplikasi SAMPP ini sudah lengkap, sudah ada MySQL, ada Apache, dan sebagainya. Tinggal siap digunakan. Kalian bisa mendownload di apachefriend.org.download ini, sesuaikan dengan operating system kalian, ada Windows, ada Linux, ada macOS, disesuaikan sesuai dengan operating system laptop kalian. Setelah itu pastikan setelah diinstal, instalnya gampang. Kemudian setelah itu kita mengaktifkan portnya, pastikan sudah menyala. Kemudian nanti secara default cara memanggilnya ini buka browser kalian, dibuka browser, nanti klik localhost /phpMyAdmin. Nanti akan muncul seperti ini, ada beberapa menu, ada database, SQL, status, dan sebagainya. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tentang juga database data manipulation language. Nah, sebelum itu kita ambil contoh suatu relasi diagram, entitas relasi diagram tentang mahasiswa atau kemahasiswaan yang sering diambil contohnya. Gitu ya. Kita ada entitas yang namanya mahasiswa, ada kelas, ada mata kuliah, ada dosen, di mana mereka punya relasi antar entitas, mahasiswa mengikuti kelas, gitu ya. Terus kelas ini diajarkan oleh dosen, kemudian pada kelas ini mengajarkan beberapa mata kuliah. Jadi membacanya
mahasiswa yang namanya Wawan mengikuti kelas 4A3 diajarkan oleh dosen namanya Istian gitu ya. Kemudian pada kelas ini mengajarkan mata kuliah Asad. Karena ini adalah relasinya adalah one to many, jadi kelas ini diajarkan atau bisa diajarkan beberapa mata kuliah, bisa Asad, bisa SIA, ada perpajakan dan sebagainya. Nah, pada entitas ini perlu dijabarkan bahwa kalau kita ibaratkan entitas mahasiswa ini adalah sebuah kardus, berarti di dalam kardus ini ada beberapa potongan-potongan informasi. Di antaranya ada NIM, nama, alamat, tanggal, dan sebagainya. Kalau kita ibaratkan entitas mahasiswa ini sebagai kotak printer, gitu ya. Kalau kita ketika membeli printer atau membeli laptop, berarti dalam laptop, di dalam kotak itu juga ada yang namanya ada isi laptop, ada charger laptop, apalagi misalkan kalau printer ada printernya, ada kabelnya dan sebagainya. Kemudian ada di entitas mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliahnya, berapa SKS-nya. Dosen itu ada NIP, ada nama, ada kelas, ada ID kelas, dan nama kelas. Perlu diingat, pada pertemuan kemarin kita itu belajar tentang pengetahuan yang namanya primary key dan foreign key. Apa itu? Berarti primary key adalah kode unik yang untuk menentukan suatu entitas itu, yang digunakan sebagai acuan ketika relasi ke beberapa relasi. Nah, kalau foreign key itu adalah kode unik tamu yang berada pada suatu entitas. Jadi kalau misalkan mengikuti ini ada dua primary key, kita tentukan dulu, oh ini yang primary key, ID class yang foreign key. Jadi tidak ada dua-duanya primary key, ada satu yang digunakan untuk primary key, ada yang foreign key. Kalau misalkan ada lagi, berarti yang kedua adalah tetap foreign key. Nah, perlu diketahui kalau ada tanda strip di bawah ini merupakan suatu kode bahwa entitas itu atau NIM, kode NIM, ID class itu merupakan primary key. Nah, setelah kita membuat membuat diagram tadi, kemudian kita membuat yang namanya relasi antar tabel. Setelah kita membuat desain, kemudian kita buat rancangan database-nya. Di database ini itu ada namanya yang tadi ya, ada kode, mata kuliah, dan SKS. Nah, di kode ini harus kita tentukan dulu variabelnya. Variabelnya berupa char. Char ini merupakan gabungan antar alfabet. Terus alfabet dan numerik, bisa AB1, AC2 gitu, gabungan. Varchar ini gabungan, bisa alfabet, numerik, terus pagar, bintang dan sebagainya. Kalau SKS integer ini, kalau integer murni numerik 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kita tentukan dulu bahwa data yang kita tampung itu merupakan data yang sesuai yang kita butuhkan. Ketika contoh mahasiswa kita menginginkan pada field tanggal ini date atau tanggal ya, font tanggal, kita harus tentukan dulu bahwa isian ini berupa isian yang berupa tanggal, bukan teks atau varchar yang lain. Saya ambil contoh.
Saya share screen. Contoh mahasiswa, insert ini ya. Kita sudah tentukan kalau NIM itu adalah integer, gitu ya. Kalau nama itu varchar, teks, alamat, tanggalnya date. Nah, maka ketika kita mengisi, oke, berupa tanggal, bukan teks mengetik form gitu. Kalau ini diisi teks misalkan atau 2005 shred 03 shred 2000. Apakah bisa? Oh, tidak bisa karena isiannya harus sesuai dengan apa yang ditentukan di tabel. Nah, kembali lagi bahwa aplikasi SAM ini merupakan aplikasi yang user friendly dan juga open source. Jadi kalian yang notabene bukan murni informatika, bisa coding atau bisa mengakses database itu bisa dilakukan. Nah, ini sangat mudah sekali dilakukan. Juga kita harus tidak ribet-ribet melakukan query dan sebagainya. Di sini sudah ada tombol-tombolnya, insert, ada export dan import dan sebagainya. Nah, itu untuk aplikasi SAM itu tadi yang kalian harus pada pertemuan besok sudah diinstal di laptopnya masing-masing. Nah, kembali lagi ke slide bahwa relasi antar tabel ini saling berhubungan. Contoh, kenapa saya tadi bilang relasi? Karena tiap tabel ini menghubungkan, karena tiap tabel ini ada suatu primary key yang saling berhubungan pada tabel yang lain, yang akan membuat suatu entitas baru. Yang namanya kelas. Jadi kelas ini gabungan dari beberapa entitas lainnya yang saling berhubungan. Jadi kalau di mata kuliah, KRS, dan dosen itu ada data-datanya, itu ya, ada data kode ini namanya apa. Tapi di data kelas ini adalah cuman kita manggil ID-nya saja, jadi kodenya saja. Kalau mata kuliah, jadi di kelas ini ada kita panggil kode, ada kodenya, ada NIP, NIP ini NIP dosen, terus ID kelas juga ada di KRS-nya dan sebagainya. Nah, kita nanti akan ID kelas ini nanti akan menghubungkan ke KRS. Jadi ada beberapa tabel itu yang entitas yang dibuat atau yang berisi tentang identitas, ada identitas gitu ya. Jadi ada kode nama dan sebagainya. Dan juga tabel yang berfungsi sebagai temporary yang berfungsi untuk menampilkan menampung ID-ID tertentu saja. Seperti ini tadi, kode, NIP dan sebagainya. Ketika kita panggil, kita klik kodenya nanti akan mengarahkan ke tabel yang awal atau tabel yang asli. Nah, ini fungsinya kenapa kok dipotong-potong seperti itu? Kembali lagi kepada materi kita yang kemarin, normalisasi data, karena nanti data yang kita ambil merupakan data-data yang memang kita perlukan. Tidak perlu kita mengambil data yang tidak kita perlukan. Gitu ya. Nah, di SQL gitu ya, atau struktur query language itu ada beberapa model prosedur. Ada data definited, ada data definisi language di mana atau DDL yang berfungsi dia itu nanti memproses atau seperti membuat tabel data, create database, mendefinisikan bahwa tabel ini tabel apa.
Kalau data manipulation language atau DML itu adalah bagaimana proses untuk update, delete, insert. Kalau data query language itu adalah data untuk menampilkan data yang ada di database seperti yang bisa kita lihat. Contohnya kalau kita mau melihat nilai dari KRS itu merupakan data query language. Kalau kita mau mengambil mata kuliah itu dia akan melakukan proses data manipulation language. Kemudian data control language atau DCL itu merupakan proses siapa yang bisa mengakses data tersebut. Jadi ada akses-akses tertentu, contoh pada akses mahasiswa pasti akan yang ditampilkan hanya akses yang dibutuhkan untuk mahasiswa saja database-nya. Untuk admin berarti nanti akan muncul database semua. Kemudian yang terakhir, data transaction language atau DTL merupakan data yang untuk mentransaksikan antar tabel yang lainnya atau antar database dan sebagainya. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana data manipulation language itu berjalan. Saya ada sedikit pertanyaan buat kalian. Ketika ada tabel ini, ada tabel, dua tabel inilah. Satu tabel, dua baris ya, ada NIM, nama, dan alamat. Pada baris pertama ini sudah terisi, lengkap. Kalau di baris kedua ini sudah terisi, cuma 2, dan ada 1 yang belum terisi. Nah, pada proses ini, itu kalau kita ingin menambahkan proses ini, mengisi field alamat ini, yang kita lakukan itu insert atau update. Karena pada DML itu kan ada 3, insert, update, dan delete. Itu pada poin intinya. Nah, nanti pada update nanti ada lagi update set ini ada berapa lagi prosesnya. Nah, saya tanya ke kalian, kalau kita mau mengisi alamat di field alamat ini ya, itu insert atau update? Insert. Insert. Ada yang insert, terus Insert. ada yang update. Insert ya. Nah, jadi pada baris kedua itu bukan insert tapi update. Kenapa? Karena proses kita di baris kedua itu hanya menambahkan data yang tidak ada. Ya, itu kita mengupdate. Walaupun pada dasarnya kita itu menambahkan data. Ya, kita pahami dulu ya. Apakah data itu sudah ada? If ya, belum. Kalau belum ada berarti kita menambahkan semua data. Kalau 2413 namanya Wawan, alamat Surabaya gitu. Nah, ini insert. Kita menambahkan semua data. Tapi kalau datanya sudah ada, apakah data sudah ada? If then data ada, maka yang dilakukan hanya update. Kita hanya menambahkan data alamat itu. Ini misalkan kita menambahkan alamatnya Sidoarjo. Oke. Itu ya. Dari tabel ini kita lihat bahwa yang berbeda adalah dari sisi NIM-nya. Nah, maka secara otomatis bisa kita tentukan bahwa NIM ini adalah primary key yang nanti digunakan pada tabel relasi yang lainnya. Data manipulation language atau data manipulasi itu ada 3 seperti yang tadi, insert, update, dan delete. Itu yang perlu dipahami dulu bahwa data SQL itu
pada dasarnya adalah tidak berbentuk GUI, atau GUI itu General User Interface. Jadi ada tampilannya seperti Office dan sebagainya. Pada dasarnya dia hanya berupa script yang ada di CMD gitu ya, terminal, diketik dan sebagainya. Tapi karena beberapa perkembangan, jadi ada yang namanya tampilan, ada ngekliknya. Nah, pada sub materi yang insert gitu ya, kita belajar bahwasanya insert itu ada beberapa cara gitu ya. Ada cara 1, ada cara 2 untuk menambahkan. Tapi kalau pakai sum ada cara 3 lagi gitu ya. Kalau pakai sum ada bisa pakai ini, pakai gini. Kalau sum ada 3 cara, nambah 1 lagi adalah ngeklik tadi insert itu. Nah, pada cara pertama yang paling penting kalau kita mau menambahkan data itu kita perlu yang nama insert into, berarti kita memasukkan ke mana, nama tabelnya apa, misalkan mahasiswa, values berupa nilainya apa. Kan tadi misalkan tabelnya ada nama, alamat. Nah, kita harus urut di sini. Ada NIM-nya apa? 2000, namanya Wawan. Ada alamat Sidoarjo. Untuk yang untuk yang kedua sama, insert intunya apa, nama tabelnya apa, misalkan dosen. Akan tetapi yang cara kedua ini kolom pertamanya juga diisi di database-nya. Misalkan kolom pertama itu ada NIP-nya diisi, terus misalkan nama, baru values berupa misalkan NIP-nya ini 123, namanya Budi misalkan. Nah, kalau cara yang ketiga di sum ya insert tadi. Contohkan biar sama-sama paham. Misalkan dosen ini ya. Nah, diklik dosen, kemudian ada SQL. Nah, di sum ini kita tidak perlu menghafal sebetulnya, karena di sini sudah ada. Kita klik aja insert, gitu ya. Oke. Secara otomatis dia nanti akan mendefinisikan bahwasannya, karena ini saya ngeklik di tabel dosen ya. Kalau di tabel mahasiswa, kalau kita klik SQL, kalau insert, dia nanti akan otomatis mendefinisikan. Nah, pada tabel ini, seperti yang saya bicarakan tadi ada 2 cara. Itu ya, ada insert gitu. Ini cara yang kedua, yang umum sekali digunakan dan jarang sekali untuk error. Jadi saya menyarankan cara kedua. Itu insert into dosen ini ya, nama tabelnya. NIP-nya adalah field-nya tadi. Kemudian kita klik atau kita ketik misalkan NIP-nya adalah 2010, terus kita selalu kasih tanda petik ya atasnya ya. Kemudian namanya Gunawan. Kemudian kita go, insert itu masuk, terus kita lihat sudah masuk Gunawan. Nah ya, itu cara yang kedua. Kalau cara yang ketiga ya by ini, klik insert, kita tidak perlu repot-repot menghafal, kita masukkan aja. 2013 namanya Endah misalkan. Terus kita go. Bisa pakai ini. Kita ketik go.
satu row inserted, berarti berhasil menyandah. Nah, dari semua langkah itu ada minus, ada kekurangan dan kelebihan. Kalau insert into itu akan lebih gampang. Jadi gampangnya apa? Ketika kita mau memasukkan data yang banyak, kita hanya tinggal copy paste saja, atau kita membuat di Excel gitu ya. Kita gabung-gabungkan, kita copy paste di sini, itu juga bisa. Nah, itu lebih gampang. Tapi kalau untuk data yang banyak, itu nanti agak kesulitan jika kita menggunakan tombol yang insert ini. Karena nanti kalau data banyak kan kita menginputkan satu-satu. Itu yang untuk insert ya. Ada beberapa catatan kita kalau memasukkan ke dalam field atau contoh, bahwasanya not null wajib diisi, tapi itu secara default sudah terisi. Penulisan data tidak diapit oleh tanda petik 2, dalam artian kalau 1 tidak apa-apa. Penulisan data tipe string disesuaikan dengan tanda petik. Kemudian ada, kalau ada foreign key, harus ada yang namanya foreign primary key atau data inputnya. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi, ada insert, mahasiswa, value, dan sebagainya. Ada 2 cara, tinggal kita sesuaikan. Nah, selain contoh insert tadi, kita juga ada yang namanya mengubah data atau update. Di mana update ini perintahnya adalah update. Kalau tadi kan insert into, kali ini hanya update nama tabelnya, setnya dirubah apa, kolomnya apa tadi misalkan, kolomnya nama. Kalau kita ingin merubah nama NIM-nya 123 menjadi nama Rudi, where-nya apa? Where itu berupa NIM apa yang mau kita rubah, atau yang dirubah itu siapa. NIM sama dengan 201. Kita contoh, ini ada beberapa cara gitu ya. Kalau kita ingin mengubah semua NIM yang semua data mahasiswa itu dengan NIM 2045 bisa, atau kita bisa mengubah semua data itu dengan nama Rudi misalkan, itu bisa perintahnya ini, update mahasiswa set. Atau kita ingin mengubah data-data tertentu saja, bisa update mahasiswa, set nama, where-nya itu siapa yang harus kita rubah. Nah, kembali lagi, salah satu contohnya adalah kalau misalkan kita pengen update, ya, saya lupa ini, kita cek ya. Misalkan kita pengen mengubah Endah ini misalkan ya, kita kepengen, oh ternyata yang nomor NIP 2013 ini namanya bukan Endah, tapi namanya Rudi misalkan. Tinggal kita klik saja di SQL, update, setnya apa? Namanya Rudi, ya, where NIP sama dengan 2013. Ya, jadi membacanya adalah saya itu mau mengupdate di tabel dosen, NIP-nya adalah 2013, namanya Rudi, bukan Endah. Kita go, terus kita cek, sudah mengganti Rudi. Itu cara yang pertama. Ataupun cara yang kedua, kita bisa ngeklik di sini, edit. Kita kasih nama Rudi. Kita go, bisa. Sesimpel itu sebetulnya, tidak terlalu ribet gitu ya. Kita kembali lagi.
itu yang update. Kemudian secara default itu sama, gitu ya. Nanti bisa dilihat di sini. Nanti saya share semua materinya di e-learning, mulai dari PPT dan penjelasan ini, rekaman. Nah, update pun juga ada. Insert tadi kan sudah ada beberapa langkah. Begitupun juga update itu kan juga ada beberapa kondisi. Bisa ada yang gimana cara kita untuk mengupdate di antara beberapa data, bagaimana kita mencari dan sebagainya. Ada banyak, tinggal kita maunya kamu seperti apa, sudah ada dokumentasinya. Nah, kalau yang tadi insert, update, delete, sekarang kita menghapus data, karena menghapus data cuma gampang, insert, delete, gitu aja. Insert, delete from mahasiswa, namanya siapa. Query-nya itu tidak banyak. Kembali lagi ke insert, delete, dosen, where, nip, sama dengan 2013. Jadi kita ingin menghapus nip yang NIP-nya 2013. Kita go. Setiap delete ketika kita menghapus mesti ada yang namanya pesan seperti ini. Nah, ini berfungsi sebagai pesan ganda biar nanti memastikan bahwa benar-benar untuk dihapus. Oke, satu row berhasil, kemudian kita cek lagi dan hilang 2013. Oke ya. Bagaimana kalau, makanya di dalam database itu kita harus berhati-hati, kita sesuaikan dulu mana primary key-nya, kita pastikan itu tidak ada data yang sama, biar nanti kalau data yang kita inginkan biar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh ya, ada data yang kita salah kalau kita salah mendeteksi bagaimana. Saya itu kepingin menghapus Wahyu yang 2001. Akan tetapi saya itu salah ketika mendefinisikan bahwasanya saya ingin langsung Wahyu saya hapus, nama Wahyu. Otomatis ketika saya klik go, maka semua nama Wahyu, ada 2 nama Wahyu tadi kan, 201 Wahyu, akan hilang. Itu adalah salah satu cara, bukan cara atau salah kita mendefinisikan proses. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti berhubungan dengan slide-slide yang lainnya, kita diharuskan untuk bisa mendefinisikan bahwa row atau tabel itu tidak ada yang sama, harus ada yang unik, dan sebagainya. Nah, mungkin pada pertemuan ke-12 ini sampai di sini, nanti pada pertemuan 13 kita nanti akan belajar tentang beberapa tabel dan juga kita langsung on the spot untuk belajar. Saya harap pada pertemuan 13 itu sudah menginstal aplikasi itu tadi, SAM-PP, kemudian kita nanti langsung bisa belajar. Nah, mungkin ada HP, terus kita langsung belajar di laptop dan sebagainya. Nah, karena ada keterbatasan waktu, jadi mungkin kita nanti akan pindah ke WhatsApp grup, gitu ya. Mungkin nanti ada tugas dan sebagainya. Oh ya, untuk absensinya bisa kalian lakukan di e-learning. Bisa dilakukan di e-learning. Kemudian ada beberapa nanti kuis juga ada di e-learning semuanya. Nah, mungkin itu yang bisa
saya sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, mungkin nanti kita bisa sambung di WhatsApp, grup WhatsApp. Biar grup WhatsApp-nya biar hidup, enggak diem aja. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.